Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalha bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah mandiri pada siang hari ini. Salawat besertakan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata mukodimah, perkenalkan nama saya Al-Saidan Arsyad dengan NIM 23086135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bertanya, menjawab, dan berargumentasi. Nah, mengapa keterampilan ini penting? Bertanya, menjawab, dan berargumentasi adalah fondasi berpikir kritis. Keterampilan ini membuka pemahaman lebih dalam, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan Anda untuk tantangan masa depan di akademik maupun karir. Berpikir kritis itu adalah suatu proses menganalisis informasi dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada kepercayaan diri dengan mengekspresikan ide dengan jelas dan percaya diri. Selanjutnya persiapan masa depan, kompetensi penting untuk karir dan kehidupan sosial. Lanjut, seni bertanya yang efektif. Bertanya bukan sekedar menggali informasi, tetapi membuka dialog yang mendalam. Pertanyaan yang baik memicu pemikiran, menunjukkan keingintahuan, dan membangun koneksi antar ide. Ada poin yang pertama yaitu tanyakan mengapa dan bagaimana. Pertanyaan terbuka mendorong penjelasan mendalam bukan sekedar jawaban yang ya atau tidak. Yang kedua, dengarkan dengan saksama. Pahami konteks sebelum bertanya. Pertanyaan yang relevan menunjukkan Anda benar-benar tertarik. Yang ketiga, ajukan pertanyaan berkelanjutan. Lanjutkan dialog dengan pertanyaan follow up yang membangun ide sebelumnya. Jenis-jenis pertanyaan berkualitas. Yang pertama, pertanyaan eksplorasi, yaitu menggali ide baru dan perspektif berbeda untuk memperluas pemahaman. Yang kedua, pertanyaan evaluasi, menilai kualitas, validitas, atau relevansi dari argumen atau solusi yang diajukan. Selanjutnya, pertanyaan klarifikasi, memastikan pemahaman dengan meminta penjelasan lebih detail atau contoh konkret. Selanjutnya, pertanyaan analisis, menguraikan hubungan sebab akibat, perbandingan, atau konsekuensi dari suatu ide. Lanjut, yaitu strategi menjawab dengan percaya diri. Menjawab dengan baik berarti tidak hanya memberikan jawaban, tetapi menunjukkan proses berpikir Anda. Jawaban yang kuat memiliki struktur logis dan didukung oleh bukti atau alasan yang jelas. Langkah yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah memahami pertanyaan. Jadi identifikasi inti dari pertanyaan sebelum menjawab. Yang kedua, tata jawaban. Buat poin utama kemudian jelaskan dengan detail dan contoh. Selanjutnya, dukung dengan bukti. Gunakan data, referensi, atau pengalaman untuk memperkuat jawaban. Dan selanjutnya, ringkas dengan tegas. Tutup jawaban dengan kesimpulan yang jelas dan berkesan. Selanjutnya, teknik menjawab berbagai situasi. Yang pertama, jika Anda tidak tahu jawabannya, akui dengan jujur dan terbuka. Tawarkan untuk mencari jawaban bersama, lalu membangun kepercayaan melalui integritas. Selanjutnya, jika pertanyaan tidak jelas, minta klarifikasi dengan sopan. Tanyakan kembali untuk memastikan pemahaman. Lalu, tunjukkan ketulusan dalam mencari pemahaman yang tepat. Fondasi berargumentasi yang kuat yaitu argumen yang baik dibangun atas logika, bukti, dan respek terhadap perspektif lain. Bukan tentang menang, tetapi tentang mencari kebenaran bersama melalui pemikiran kritis. Jadi kesimpulannya, pernyataan utama yang ingin Anda buktikan, lalu argumen pendukung, poin-poin logis yang mendukung kesimpulan Anda, lalu bukti dan contoh, data, penelitian, atau pengalaman nyata yang memperkuat argumen. Selanjutnya logika dasar, asumsi dan prinsip yang menjadi fondasi seluruh argumen. Lanjut, yaitu mengatasi tantangan dalam berargumentasi.
Yang pertama yaitu bias konfirmasi. Jangan hanya cari bukti yang mendukung. Pelajari sudut pandang berlawanan untuk argumen yang lebih kuat. Selanjutnya, emosi berlebihan. Tetap objektif dan profesional. Emosi mengaburkan logika dan melemahkan argumen Anda. Selanjutnya yaitu menghormati perbedaan. Setiap orang punya perspektif unik. Dengarkan dengan terbuka, kritik ide bukan pribadi. Selanjutnya, falasi logika. Hindari pernyataan berlebihan, generalisasi ceroboh, atau serangan pribadi dalam argumen Anda. Praktik langsung mengintegrasikan ketiga keterampilan. Keterampilan ini bekerja sama dalam percakapan bermakna. Anda bertanya untuk memahami, menjawab untuk berbagi, dan berargumentasi untuk membangun pemahaman bersama. Yang pertama bertanya, yaitu proses menggali ide dengan pertanyaan terbuka. Lalu menjawab, menjelaskan perspektif dengan logis dan dengan adanya bukti. Selanjutnya siklus berkelanjutan. Siklus ini dapat dilakukan dengan terus belajar dan sempurna keterampilan Anda. Selanjutnya berargumentasi, membangun argumen yang kuat dan responsif. Nah, jadi mulai hari ini langkah aksi yang bisa kita lakukan. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar, mulai dengan bertanya lebih banyak, mendengarkan dengan lebih baik, dan membangun argumen yang lebih kuat. Keterampilan ini akan membuka pintu kesempatan dan mengubah cara Anda berpikir. Untuk langkah aksinya yang pertama dapat dengan latih setiap hari. Praktik dalam setiap diskusi kelas, kelompok, atau percakapan pribadi. Yang kedua, refleksikan proses. Setelah setiap percakapan, evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, bangun kebiasaan positif. Konsistensi adalah kunci. Setiap hari Anda berkembang menjadi komunikator yang lebih baik. Baik, mungkin hanya itu presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.